Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Guru Agung dan jajarannya, yang kami hormati Kang Arif Rahman SHI selaku pemateri kajian, dan tak lupa kepada para tamu undangan beserta seluruh hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat tak terhingga dan tiada henti untuk kita semua, di antaranya nikmat iman, Islam, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara kajian hukum ini dengan tema generasi milenial melek hukum di era digital. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ahnya, hingga sampai pada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin amin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, saya Arif Anggara selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada hari ini dengan susunan yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penyampaian materi, dan yang terakhir penutupan. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Rizki Ramadan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tanhu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya.
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan jadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh saudari Muslihat Nisa. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Pelaksana kepada Muhammad Imam Suwangsa. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di pagi hari yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada kehadirat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua di dalamnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Tuhu Agung Tuhu Desa Karawangi, yang terhormat Bapak Tuhu Agung Tuhu Warkawu, yang terhormat Pak Arif Rahman selaku pemateri, yang terhormat Bapak Sekretaris Desa, yang terhormat Bapak RW dan perwakilannya, yang terhormat
perwakilan dari Karang Taruna, yang terhormat perwakilan dari Ilmu Bakti atau Ikatan Remaja Masjid Baitul Qira. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin. Ya, sebelumnya mohon maaf yang terhormat dari tamu Kiai BBC. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya para tamu undangan dalam rangka kajian hukum dalam tema generasi milenial melek hukum di era digital. Kenapa saya mengambil tema ini? Yang pertama yaitu menurut saya para pemuda khususnya ya, atau generasi sekarang ini memerlukan adanya pandangan hukum terkait era digital ini. Bukan hanya hukum secara bermasyarakat, tapi sekarang juga karena perkembangan teknologi, jadi memerlukan adanya pandangan hukum atau pengetahuan hukum terkait digital ini. Perlu diketahui bahwa hukum sendiri adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi dan dapat mengubah tingkah laku masyarakat dalam lingkungan sosial, di mana bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Terkait dengan hukum di era digital ini, menurut kami KKN di Desa Warukawung ini, terutama para pemuda-pemuda ini ataupun masyarakat ini memerlukan adanya pemahaman hukum terkait dengan era digital ini. Yang kedua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan, hidangan ataupun penyajian tadi ada kesalahan ataupun kurang berkesan, mohon dimaafkan karena kami semua masih dalam proses belajar. Mungkin sambutan dari saya dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ini wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya dari Ketua KKN KIN Syahmul dan Cirebon kepada Saudara Kadadi, kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kewagung selaku Kuwu Desa Warukawung, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa, Bapak Sumanto beserta jajaran aparat Desa Warukawung, khususnya Kang Arif selaku pemateri pada hari ini. Kemudian yang saya hormati seluruh tamu undangan dari aparat Desa Warukawung, RW beserta ikatan remaja yang ada di Desa Warukawung. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman mahasiswi dari YIBBC. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita berkesempatan hadir untuk saling sama-sama belajar, bersilaturahim di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita selalu curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat dan kita selaku umatnya, semoga selalu taat dan patuh atas perintah Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa YN yang sudah memfasilitasi untuk belajar bareng-bareng mengenai hukum, di mana tadi sudah dijelaskan oleh ketua pelaksana. Di era sekarang ini kita tidak cukup untuk menguasai hanya satu ilmu pengetahuan, tapi semua ilmu pengetahuan juga kita harus kuasai gitu. Salah satunya mengenai hukum, di mana kita
kedepannya akan menghadapi tantangan-tantangan yang sulit diprediksi gitu. Oleh dari itu marilah belajar bersama mengenai hukum ini sebagai bekal kita untuk di masa yang akan datang. Kemudian juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan hadir di hari liburnya gitu, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah rehat masa rehatnya gitu. Terutama Pak Kuhu juga yang sudah meluangkan waktunya yang kondisinya kurang sehat ya. Semoga lekas sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman juga semoga diberikan kelancaran dan selalu kesehatan dan diberi keberkahan oleh Allah SWT. Ya, tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman semua tamu undangan dan hadirin, pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum. Semoga kita bisa menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya, perwakilan dari KKN IAIN Syekhul Jati Cirebon. Demikian, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Orkawung kepada Bapak Guru Agung, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi fadli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati materi kita yaitu Tafsir Rahman, alhamdulillah sudah hadir di ketiga kita. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan, yang saya hormati Ketua KKN IAIN Syekhul Jati, yang saya hormati juga Ketua RW, tokoh pemuda, tokoh remaja yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi dan berbahagia ini kita bisa berkumpul, belajar dan belajar tentang pemahaman tentang hukum. Semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semuanya tercurahkan kepada pengirangan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju kebenaran yakni agama Islam. Dan semoga semua yang hadir di sini bersama dengan sifat beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama pemerintah desa pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada tim pelaksana kegiatan yang alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Minggu yang cerah, kita semua bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan kajian hukum. Dan oleh karena itu mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita, yaitu anak KKN yang sedang belajar, dan bagi kita selaku perwakilan masyarakat di Selokan Orkawung itu sendiri. Mengapa saya sangat bersyukur dengan adanya acara-acara seperti ini? Karena menurut saya hukum adalah suatu produk yang mengikat dalam arti ataupun memaksa untuk masyarakat yang harus dilaksanakan, sehingga aturan dan kehidupan proses dalam masyarakat itu sendiri akan lebih tertib, adil, dan bisa berjalan setia kala. Mudah-mudahan dengan seringnya acara kajian-kajian hukum seperti ini,
kita sebagai masyarakat awam bisa melek hukum. Artinya dengan menulisir bahwa dengan kita mengerti hukum, mudah-mudahan kita dijauhkan dari pelanggar-pelanggar hukum itu tadi. Karena sesuai survei yang pernah disurvei oleh orang-orang tertentu, bahwa yang banyak melanggar hukum itu biasanya orang yang tidak mengerti hukum. Dan walaupun tidak semua yang mengerti hukum tidak melanggar hukum, tapi lebih banyak orang yang tidak mengerti hukum. Dan lebih hebat lagi pada pagi hari ini saya lihat lebih menarik, generasi milenial melihat hukum di era kita. Dan banyak produk-produk hukum yang dulu tidak dikeluarkan karena pada masa modernisasi di masa digital banyak produk-produk hukum yang sudah dibikin untuk menangkap kehidupan kita yang ada. Contohnya kita mengirim SMS dengan kata-kata ataupun di WA ataupun dengan yang lainnya atau melalui dengan tidak mengerti, kita tidak sengaja sudah melanggar hukum. Tapi dengan kajian seperti ini, mudah-mudahan yang akan nantinya Kang Arif yang akan memberikan materi lebih lagi, mudah-mudahan apa yang sudah nanti disebutkan oleh Kang Arif bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa dijalankan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat, tetap menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan semestinya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Acara pembukaan telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kang Arif Rahman, SHI. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator yang akan memandu jalannya kajian kali ini. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya untuk saya dalam acara kajian hukum kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Coba saya ulangi ya. Selamat pagi, nanti dijawabnya pagi, semangat. Oke, siap? Selamat pagi. Semangat. Baik, alhamdulillah. Oke, saya harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman di sini semangat terus ya, kayak pagi yang cerah ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayamar Anur Solihah, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang akan memandu pada kajian kali ini. Mungkin yang pertama yaitu saya akan bacakan CV dari pemateri kita kali ini yang sangat luar biasa. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Nama Kang Arif Rahman, untuk tempat tanggal lahir Cirebon 31 Mei 1987, alamat di Blok Benda RT 1 RW 5 Desa Warukau, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Untuk nomor HP barangkali teman-teman mau mengundang beliau 082 285 747 325.
Untuk riwayat pendidikan SDN 1 Warkawung, kemudian SMPN 2 Kalimanan, Man Babakan Ciwaringin, Stain Cirebon, dan Suwagadi. Riwayat organisasi Ketua PMR Man Ciwaringin, Ketua PK3 Stain Cirebon, Ketua LPBHNU Kabupaten Cirebon, Ketua BPC Peradi Cirebon Raya. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya, marketing penerbit Erlangga, pendamping PPIP Dinas PUPR, kantor hukum Agus Prayoga SH, Bawaslu Kabupaten Cirebon, Bawaslu Kabupaten Cirebon. Moto hidup: menolong adalah sebuah prinsip. Siapapun orang baik, orang kafir, dan ahli maksiat sekalipun, maka tolonglah mereka. Beri tepuk tangan untuk pemateri kita. Baik, mungkin untuk memasuki pemaparan materi dengan judul Generasi Milenial Melek Hukum di Era Digital, saya akan memberi sedikit pemaparan bahwasanya era digital menciptakan ruang yang baru yang mendorong informasi mampu yang tersebar secara cepat sehingga dunia menjadi semakin tak terbatas. Generasi milenial diharapkan hadir sebagai agen pembangunan dan agen perubahan yang mampu mendorong masyarakat Indonesia memiliki kesadaran hukum yang tinggi melalui tindakan saling menghargai sehingga terciptanya keharmonisan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja mendengarkan pemaparan dari Kang Arif. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wassalamu ala bapakku yang saya hormati Bapakku Agung selaku Kepala Desa Warkawung, yang saya hormati Ketua tim KKN TBM Yayasan Nurul Cirebon, Ketua Pelaksana Kegiatan Kajian Hukum, Bapak Aparat Desa dan RW dan perangkat serta tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah menjadikan tempat keberkahan buat kita semua. Di desa ini merupakan tempat bagi masyarakat Warkawung untuk melakukan hal yang prinsipal, dan di sini pula banyak kenangan-kenangan ya, karena dari generasi sebelumnya kubu-kubu dan mudah-mudahan kubu Agung ini bisa menjadi pelopor perubahan di desa Warkawung. Saya sangat bangga sebagai warga Warkawung. Beliau kondisi sakit padahal ya, dengan tadi sambutan pun terbata-bata, bahkan suaranya serak-serak basah ya Pak Bu, tapi tetap semangat. Ini kita yang sehat jangan sampai kalah. Kegiatan beliau semalam itu hampir pulang jam 12 Pak Bu ya, menghadiri kegiatan rutinitas, tapi ketika diundang oleh teman-teman KKN kegiatan tetap walaupun bangun tidur dipaksa bangun Pak Bu. Ini luar biasa. Saya yakin Pak Bu ini belum sarapan. Pak Bu sarapan dulu Pak Bu? Belum ternyata, karena bangun tidur mandi langsung ke sini. Ini luar biasa. Berikan aplaus dulu buat Pak Bu lah. Saya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan syafaatnya ila yaumil qiyamah oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya kegiatan ini teman-teman dari KKN sudah konfirmasi ke saya, Kang Arif kita mau bikin kegiatan kajian hukum. Ya nggak masalah bagi saya. Apalagi teman-teman sahabat-sahabat KKN ini saya dulu alma maternya. Jadi dulu zaman saya Stain, sekarang itu sudah IAIN. Saya dulu alumni dan bahkan ada yang jurusan hukum keluarga Islam ya. Saya dulu cuman satu di Stain itu jurusannya syariah ada dua apa istilahnya ya, dulu prodi, program studi. Di Stain itu program studi syariah ada dua. Pertama al-ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga Islam, yang kedua METI, ekonomi perbankan Islam. Cuman dua. Sekarang banyak ya. Ada hukum tata negara Islam, hukum ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, bahkan terbaru itu mau ada lagi hukum apa itu?
ilmu falak itu SH nantinya ya. Nah ini luar biasa pengembangannya. Jadi Pak Kuwu nanti silakan bagi yang berkenan lanjut PIN, barangkali Pak Kuwu bisa kerjasama untuk beasiswanya, jangan di kelas-kelas kampus yang pinggiran, sekalian negeri Pak Kuwu. Jadi usahakan nanti warga masyarakat kamu bisa masuk IAIN dengan jalur beasiswa dari Kuwu sendiri. Kita berikan doa. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Di era milenial ini sangat menarik ya kajian-kajian tentang hukum, apalagi tema yang diambil oleh panitia ini generasi milenial melek hukum di era digital. Ada 3 subkata di sana, ada generasi milenial, ada melek hukum, ada era digital. Nah, kenapa? Yang namanya milenial di sini hampir 34% di tahun 2020 itu mereka yang sudah usianya yang angkatan 90-an, 2000-an itu milenial. Kalau Pak Kuwu 80-an apa 70-an Pak Kuwu? 70-an, apalagi Pak RW 50-an Pak RW ya. Ini angkatan lama, kita ini expired lah, udah hampir punah. Tapi jangan kalah saing, kita harus melek hukum di era yang digital. Karena sekarang punten banyak yang menyalahgunakan medsos, Facebook, ya, entah itu Instagram dan yang lain. Mereka salah arti curhat, mengkel ning wong, bahasa baru kau nih mengkel ning wong, curhat di Facebook, kurang ajar, remekan wong kan, sebutin semua namanya, biadab lah, anjing lah, kirik segala macam. Itu kena masalahnya Bu. Makanya ini orang-orang tua yang baru kenal HP modern jangan sampai terkena, apalagi yang milenial yang emosinya masih belum terkontrol. Ada 9 perilaku milenial di Indonesia. Ini ciri-ciri orang milenial. Pertama, mereka kecanduan internet. Ini jelas. Bayangin, HP yang sekarang sudah sangat modern, bisa akses internet di mana saja. Ini luar biasa. Hampir 7 jam mereka menggunakan aktivitas HP-nya, internetnya. Bahkan mungkin 24 jam Bang ya. Nggak mau lepas. Zaman dulu ketinggalan dompet puyeng. Ya Bang Maul. Sekarang itu enggak. Yang penting bawa HP. Kalau ketinggalan HP bahaya. Apalagi Pak Kuwu, HP-nya sampai ketinggalan di rumah bahaya. Takut istrinya ngecek HP-nya macam-macam Pak Kuwu. Enggak gitu Pak Kuwu ya. Jadi intinya ciri perilaku milenial itu pertama dia kecanduan internet. Ini sangat candul. Kemudian yang kedua, mudah berpaling ke lain hati. Bukan tukang selingkuh, bukan. Ini mudah berpaling ke lain hati ini. Generasi milenial lebih untuk komitmen ini kadang-kadang mereka berpikir lebih baik gaul di media sosial, di alam maya. Dia punya sahabat di sini di mana. Kadang ada orang luar negeri sampai datang ke Jawa, ke Indonesia untuk mencari itu orang. Gara-gara apa? Dari media sosial. Contoh lah banyak berita-berita kan orang Jepang nyari orang Jawa yang di sininya cuma tukang ngarit dicari. Kenapa? Karena kedekatan. Ada orang Inggris pengen masuk jadi warga negara Indonesia karena kecantol sama orang Indonesia. Ini berkat kecanggihan manusia-manusia milenial ini. Next. Kemudian yang ketiga, diantaranya tipenya ini dompetnya tipis. Dompet tipis bukan nggak punya duit. Mereka lebih cenderung memakai kecanggihan, pakai GoPay, pakai Dana, pakai ya macam-macam lah. Kenapa? Karena menurut mereka lebih simpel. Kita belanja ke Alfamart tinggal barcode, klik, selesai, nggak perlu kirim duit. Pak RW masih pusing ngantar cucunya jajan ke Alfamart, ya Pak RW harus mikir-mikir, aduh dompet saya tinggalan gimana. Zaman sekarang hanya bawa HP. Kita mau bayarnya pakai apa Pak? GoPay, udah selesai. Bukan berarti dompetnya tipis gak punya duit. Mereka lebih efisiensi menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Kemudian keempat, kerja cerdas dan cepat. Mereka lebih pengen segala sesuatu itu cepat. Makanya ketinggalan zaman ketika mohon maaf Pak, perangkat elektronik, perangkat pendukung itu penting, terutama di desa. Jadi selain kecanggihan SDM, pengaruh dari perangkatnya pun harus mendukung. Contoh, kita sekarang mau bikin izin domisili. Kalau perlu, kita bikin lompatan baru. Warga masyarakat nggak perlu datang ke desa, tinggal pakai aplikasi, download, klik di sini bisa kirim, tinggal ambil atau antar, jemput bisa. Macam-macamnya banyak lah di sekarang modern.
Sekarang di Dukcapil mau bikin apapun bisa pakai aplikasi. Ya, maju lah sekarang udah maju. Makanya mereka pengennya kerja cerdas dan cepat, nggak manual, nggak kayak dulu harus tanda tangan paku. Sekarang tanda tangan elektronik bisa paku. Paku di mana pakai tanda tangan elektronik itu disahkan. Tanda tangan elektronik itu bisa, apalagi barcode. Makanya untuk lembaga-lembaga negara yang sudah maju, tanda tangannya itu pakai barcode, bukan lagi tanda tangan manual dan harus menunggu. Bayangkan paku di sini ada orang butuh untuk kasarnya ngomong mau ke rumah sakit, lagi sakit butuh tangan paku karena dia nggak ada kartu jaminan kesehatan, harus tanpa paku lagi di Batam pripun sok. Nah ini kan udah diplak aja, kalau pakunya nggak terima bisa itu pemasukan dokumen 263-nya masuk. Tapi kalau sekarang itu bisa menggunakan kecanggihan elektronik. Jadi lebih bangsa milenial ini pengennya lebih kerja cepat, cerdas, yang menggunakan IT itu. Kemudian bisa apa saja. Jadi multitasking biasanya. Mereka milenial multitasking. Bayangin paku sambil WA, sambil makan, ya kadang sambil belajar, mereka bisa. Zaman dulu paku sekolah SD, kira-kira pripun paku? Ya belajar di sekolah. Sekarang lebih canggih, pakai Zoom meeting, kita kuliah sambil di rumah bisa, ya kan? Sambil kerja, sambil santai itu bisa. Nah, inilah generasi milenial. Next. Kemudian liburan kapan saja, di mana saja. Ya ini aplikasi. Kadang ada survei itu hampir dari 3 orang, 1 orang itu setiap tahun ada liburan kemana. Karena kemajuan teknologi ini sangat canggih. Mereka bisa libur kemana, ke Lombok, aku nggak usah ribet paku, pengen liburan gampang. Buka aplikasi di situ, nanti mau apa aja bisa. Nginep di hotel yang bintang berapa bisa. Itu aplikasi. Dulu kita mau liburan ke Bogor harus ke sana dulu nyewa villa, nyewa hotel ke Bandung. Enggak, sekarang kita klik pakai aplikasi, mau pesen kamarnya kosong berapa udah selesai. Mau tiket langsung transfer biayanya. Nah itu dia kecanggihannya seperti itu. Kemudian ini cuek dengan politik. Kalau survei kemarin, kebetulan saya juga di Bawaslu pengawas pemilu, itu rata-rata generasi milenial kurang peduli. Artinya ketika ada caleg dia mau promo nih, nah ibaratnya kampanye lah, bla 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 bla. Itu di generasi milenial kadang-kadang ngomongnya aja begini-begini. Mereka kurang untuk peduli ke politik, ke apa. Rata-rata politik ya orang-orang tua. Bayangin calon presiden kita, ya paling-paling itu Megawati, Prabowo yang tua-tua, yang muda mana? Nah ini makanya generasi milenial harus bisa dibentuk merubah pandangannya bahwa politik itu penting. Politik itu penting. Makanya ketika ada kubu muda, anggota legislatif muda itu luar biasa karena mereka peduli. Kemudian suka berbagi. Ini masalah sosial, apalagi di medsos ya. Ada contoh nih, ada bencana rumah salah satu warga kena banjir atau kena gempa, mereka cepat informasi ke medsos. Ada poin gini, tolong kita sumbang sih kegiatan turun ke lampu merah, kebanyakan seperti itu. Kemudian tidak harus memiliki, artinya bukan berarti tidak harus memiliki, mereka bebas. Ini aplikasi juga. Jadi mereka pengen kemanapun nggak perlu punya mobil, tinggal pakai Gojek, ya pakai GrabCar, GoCar, semua bisa. Karena apa? Nggak harus kita punya, tapi kita punya aplikasi yang bisa memfasilitasi. Nah ini salah satu bentuk karakteristik orang-orang milenial. Saya yakin model Pak RW, Pak Tulis, Baku ini zaman dulu buru-buru HP yang kayak gitu ya Pak. Bingung kita, mau kemana bingung, paling nanti nunggu informasi. Kadang kita harus sambil denger radio, TV pun di Baru Kampung dulu ada berapa Pak? Kita harus sampai ke Sidang Mekar, harus sampai kemana, ke Karangwangi untuk nonton TV. Sekarang eranya modern. Next. Nah ini ada dampak ya, ibaratnya stres ringan lah, gangguan jiwa ringan. Karena apa? Kita terlalu asik di dunia medsos. Di sini ada beberapa sindrom ya. Di antaranya yaitu orang kalau kegilaan di medsos ya hampir dibilang gila gitu. Bayangin yang pengen populer di medsos sekarang lagi tren apa itu?
golongan Citayam itu kan, Roy sama JJ gitu kan, Bonge. Nah, ini aneh ini ya akibat dari medsos. Gaya-gaya mereka seperti itu. Entah kata orang, kok kayak gitu secara agama gimana, tapi mereka happy karena mereka kecanduan. Menurut mereka ya tren itulah yang mereka banggakan. Bahkan dari tren itu mereka bisa terkenal dan mereka bisa menghasilkan rupiah. Kenapa? Karena bagi mereka medsos adalah salah satu cara untuk terkenal. Bayangin kalau Pak Pu pengen terkenal di medsos, Pak Pu aktif. Tapi apa? Yang positif, jangan yang negatif. Kalau terkenalnya negatif, contoh gampang, bikin video ujaran kebencian atau ejekan ke presiden, Jokowi itu begini, video, insya Allah terkenal. Langsung dari Mabes Polri datang. Lah itu gampang sekarang terkenal. Makanya sindrom gangguan jiwa ringan ini ya akibat dari kecanduan medsos. Ada yang kecanduan game, mohon maaf ya, data terakhir itu anak usia di bawah 8 tahun, anak SD kelas 1, kelas 2 sekarang sudah game itu pengaruh besar. Mereka ada yang sarafnya kena, ada yang sampai stres nggak bisa apa-apa, tangannya kaku karena setiap hari setiap waktu game. Bapak ibunya susah untuk mencegah. Kenapa? Ketika bicara, dek sini HP-nya, nangis, ngamuk, punten, kuotanya habis, puyeng orang tua. Wah ngamuk, HP nih. Anak saya usia 3 tahun aja kalau nonton video, wifi-nya nggak jalan, dia ngamuk. Ini gimana? Karena kebiasaan kita membiarkan, daripada nangis udahlah sok HP-nya. Tapi lama-kelamaan kalau sudah seneng game, luar biasa bahaya. Buru-buru belajar, buru-buru ngaji, akhirnya apa? Akhirnya mereka kecanduan. Nah ini salah satu contoh-contoh bagaimana gangguan kejiwaan ringan yang akibat di dunia maya. Ada yang pengennya ya dipandang sama orang, bikin status nih, lagi jalan-jalan ke Bali, padahal mana? Bali mana? Ya, ke Bali mana? Pokoknya pengen kelihatan wow di medsos. Kenyataannya pahit, boro-boro membali ya Pak Ewe, gangguan jam langit. Nah ini beberapa gangguan kejiwaan orang-orang milenial yang kecanduan medsos. Kita langsung fokus ke materi utama, ini terkait kajian hukumnya. Jadi bagaimana melek hukum di era milenial ini. Next. Nah, mungkin pernah dengar nih dorotan golongan-golongan deretan pesohor artis-artis yang terjerat undang-undang IT, informasi transaksi elektronik ini ya. Di antaranya Ahmad Dhani, vokalis band Dewa ini luar biasa. Selalu ngotot di medsos. Tapi ketika dia sudah kena, sekarang mana berani dia? Hati-hati. Kenapa? Karena pemerintah sudah membentuk Undang-Undang 11 tentang IT itu. Perubahannya nomor 19 tahun 2016. Nah ini luar biasa. Ada Ahmad Dhani divonis 1 tahun 6 bulan. Ini awal 2019 ya. Karena dia di Twitter mengandung ujaran kebencian, nge-tweet. Kemudian Buniani yang kasusnya Ahok. Beliau kan yang nyebarin pertama Ahok penista agama itu. Ini Buniani pun kena. Ahok kena karena dugaan penista agama. Buniani mencemarkan, mengeser, membuat video itu. Jadi ini Buniani termasuk orang yang korban undang-undang IT di medsos. Kemudian ada lagi John Ruh Ginting ya, John Riahukur, ini penggiat medsos, tapi dia kena juga. Dia vokal kemana-mana. Ya, ini kena undang-undang IT pasal 28 ayat 2. Jangan kebencian. Kemudian ada Ariel, siapa yang gak kenal Ariel? Ini patulis fans berat dari Ariel. Dulunya cita-cita dengan Ariel. Ya patulis. Cuma suara pas-pasan patulis. Dari samping sih mirip-mirip ya, teh ya. Mirip Ariel. Oh mirip katanya. Cuma suaranya pas-pasan. Ariel Noah ini dia itu ya yang namanya artis, mohon maaf ya, saya bukan menjelek-jelekan ya. Siapapun bebas lah. Banyak artis-artis yang gak kesen. Tapi ada ulah oknum yang akhirnya apa? Membuat Ariel ke bawah. Jadi videonya itu ternyata di-share kemana-mana. Nah ini dia kejerat undang-undang IT. Ada Gali Ginanjar, ini artis juga ya. Ini di pasal 27 ayat 1 undang-undang IT yang kena, juntonya 310. Ini sama ya, tentang penghinaannya. Pablo Dua ini
Ini kisah apa ya kalau berdua itu ya? Pokoknya begitulah. Dia kayaknya bareng sama artis siapa gitu kan? Ray Utami. Nah ini beberapa nama-nama artis-artis yang gara-gara handphone, gara-gara tweet, gara-gara di Facebook, di medsos, akhirnya mereka kejerat. Karena mereka nggak paham. Ternyata di negara kita dilindungi undang-undang. Ada undang-undang informasi transaksi elektronik IT. Next. Nah, ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Kemudian perubahannya yang terbaru itu Nomor 19 Tahun 2016. Ada beberapa perubahan, tapi kita fokus ke sini. Ini pasal 27 ayat 1, kalimatnya setiap orang. Jadi siapapun orangnya yang merasa orang itu akan kena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat 1 ini fokus asusila ya, kesusilaan ini akan yang buat, yang nge-share. Kadang kita kan nggak buat, nggak ngerti cara bikinnya, tapi nge-share itu kena ya. Mendistribusikan, distribusi itu ya membagikan. Jadi kadang kita nggak ngerti karena asik-asik aja. Contoh, waktu kasus siapa ya? Itu ada kejadian dia nge-share kemana-mana dan dia kena cuma nge-share. Jadi ketika di desa ada yang nggak seneng keluarganya atau gimana, Paku terima nih video kiriman, hanya terima. Kemudian karena Paku benci sama warganya, nge-share juga ke Facebook umum, share. Dia mau karena mendistribusikan, menyebarkan. Nah ini, jadi ayat 1 itu tentang kesusilaan, sama kalimatnya ayat 2 tentang muatan perjudian, termasuk judi apa, ini bisa jelas. Ayat 3 tentang pencemaran nama baik, kalimatnya sama, yang membuat, yang mendistribusi, mentransmisi, itu semua kalimatnya sama, cuman beberapa fokusnya. Ayat 1 kesusilaan, ayat 2 tentang perjudian, ayat 3 tentang pencemaran nama baik, ayat yang keempat tentang pemerasan dan atau ancaman. Contoh, wartawan sering ngancam kepala desa sampai ke medianya itu kan, media elektronik, bahwa begini, padahal belum klarifikasi. Itu bisa kita laporkan. Dia belum istilahnya tabayun lah, kalau kita orang M itu tabayun. Dia belum tabayun ke kubunya, belum tabayun ke terdugaannya, dia langsung nge-share. Itu bisa dijerat. Nah inilah undang-undang IT yang tadi korbannya beberapa oknum tadi. Next. Nah di pasal 28 ini lebih menarik ya, karena banyaknya bicara sara tentang keagamaan, menghina kelompok-kelompok tertentu. Makanya kemarin kayak model Gus Nur, siapa lagi yang kejerat itu, yang laporin kan Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, lokasinya ada di waktu itu di Jakarta ya. Mabes Polri dilaporkan, akhirnya kan Gus Nur itu, dia kan menghina NU itu macam-macam. Itu sudah mengandung syarat, dia kena di pasal 28 ayat 2 ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah ini kebanyakan di ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara, ya, suku, agama, ras, antar golongan. Jadi sara itu singkatan suku, agama, ras, antar golongan. Sara. Jadi kalau muatan sara itu sudah masuk unsurnya. Contoh, waktu 2019 ada pemilu, itu orang Cirebon. Mungkin yang daerah sini kenal lah, yang orang kejudian itu siapa? Raden gila istilahnya. Beliau berkoar-koar di Facebook, di media sosial, bikin video bahwa saya begini, benci begini. Dia ambil sama Polda langsung. Itu akibat dia tidak mengerti, padahal dia orang ngerti, dia aktivis, tapi nggak paham bahwa ada jeratan hukum di sana. Nah inilah makanya Pak Kubu dan warganya, khususnya buat teman-teman sahabat-sahabat KKN, tolong lebih bijak bagaimana kita menggunakan teknologi yang canggih ini untuk kemaslahatan, untuk hal positif. Yang lagi rame beberapa
Gus Samsudin sama pesulap merah. Oh ini ribut terus ya sampai kemana-mana. Ya boleh-boleh saja, mereka bikin konten boleh. Ujang Bustami orang Cirebon bikin konten ngobatan lah, melawan dukun lah, itu sah-sah saja, hiburan. Kalau orang percaya monggo, orang percaya itu monggo. Tapi jangan sampai akhirnya menjelek-jelekan. Kadang memanfaatkan untuk nyari duit, tapi tujuannya bagaimana untuk membohongi, membodohi. Nah ini yang salah. Kitanya yang harus cerdas. Bener gak sih? Kadang kita ini lebih percaya ke medsos. Ada berita oknum polisi begini-begini, padahal faktanya enggak. Banyak kejadian oknum begini, faktanya enggak. Nah inilah kita harus bisa menafsirkan bagaimana berita-berita yang ada di dunia maya, di medsos. Jangan terpancing. Kemarin ada beberapa korban yang asal informasi ya, mungkin dulu sih gampang, sebelum ada WhatsApp, sebelum ada Facebook, orang ditelepon, selamat Anda dapat hadiah dari PT ini, semangat nih. Sampai saya punya saudara itu hampir kena, dia udah masuk ATM, mau masuk ATM, mau transfer, katanya mau dapat mobil. Saya bilang ini berita bohong, udah ini orang main-main, nggak mungkin. Katanya harus transfer dulu untuk administrasi 5 juta, nanti mobilnya dikirim. Ya ngaco, mobilnya di mana, alamatnya di mana, jelas itu. Akhirnya nggak jadi, alhamdulillah selamat. Ada yang ditelepon, Bapak anaknya saya tangkap, kami dari Polres mana? Karena Bapak anaknya menggunakan narkoba. Wah panik nih, orang tua panik. Ya tenang dulu, saya bilang tenang dulu. Coba mana teleponnya, saya telepon dari anggota mana? Iya nggak ngerti. Karena apa? Mereka awam. Makanya harus bijak-bijaknya, terutama Pak Kum sendiri, ketika ada masyarakat seperti itu segera ada tindakan. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dapat hadiah. Ada lagi yang lucu nih, mahasiswa IAIN pernah kejadian, pernah PPL di tempat saya, di kantor hukum saya. Dia itu ditelepon sama orang oknum, Mbak, teman Mbak namanya ini ada di sini, kena tilang, bahasanya kena tilang. Terus gimana Pak? Nih ngomong sendiri, dia aja ngomong dan perasaan tuh iya, suaranya tuh hampir mirip katanya. Menjelaskan tolong transfer dulu. Dia hampir habis sekitar 5 juta transfer. Awalnya transfer 500.000 untuk bayar tilang. Kemudian polisinya ngancem, berarti Mbak ini sudah menyogok polisi. Ini termasuk nanti kena pidana. Takut dia, takut akhirnya ya harus gimana? Biar aman transfer lagi. Nanti kita nggak masalahkan. Ya transfer lagi. Setelah sadar saldonya kosong, dia minjem ke temannya juga, nangis-nangis. Kang saya gimana Kang ketipu? Ya Allah kamu mahasiswa loh kok ketipu gitu. Apalagi orang awam. Itu kejadian-kejadian nyata di sekitar kita. Makanya Pak Guru antisipasinya ketika ada warganya yang seperti itu tolong segera tindak lanjuti. Semuanya bohong, mau dapat hadiah, mau ada tindakan apa, semuanya bohong. Apalagi saudaranya sakit lah, ada apa. Yang terbaru itu di Facebook dari luar negeri. Mereka pakai akunnya akun luar negeri, orang Inggris, orang Rusia. Bahasanya seperti ini. Ini kejadian nyata, saya baru kemarin ke salah satu pondok pesantren Juaringin. Kiainya karena gaul di Facebook itu sering komunikasi. Karena punten ya, guru ngajinya itu kan pikirannya husnuzon ke siapapun. Kita pengennya ya mereka minta tolong, kita tolong, tapi nggak jeli, nggak pengalaman di lapangan. Akhirnya apa? Suatu ketika yang ngakunya orang Inggris ini pengen masuk Islam, dia ribut sama keluarganya, cerai, pengen pindah ke warga negaraan, minta dibantu, dan pengen bangun rumah, beli tanah di Indonesia. Dia akan mentransfer uang 7 miliar. Karena Pak Kiai itu dia punya santri, punya apa, nelpon lah ke saya, Rip tolong kesini saya pengen ngobrol. Ternyata bab seperti itu saya jelasin. Pernah ada klien saya ngakunya orang Rusia, dia ketipu 7 juta saja. Oh gitu, berarti ini penipuan. Ya udah nggak usah lagi. Kalau dia bener niatnya begitu, datang ke Indonesia, bisa pakai visa liburan, bisa izin tinggal sementara, bisa. Kalau dia niatnya bener, kalau niatnya ngakali, biasanya begini, saya akan transfer uang sekian miliar untuk administratif akan diberikan begini, tolong kirim dulu. Nah ini karena yang kejahatan elektronik ini lebih canggih.
Mereka akan menggunakan akun-akun yang mungkin luar negeri, bahasanya apa, fotonya siapa, sekarang gampang. Pak Mutakin yang warung itu pernah ketipu. Ketipunya begini, ceritanya setelah ketipunya, nggak sebelumnya. Dia mau dapat lelang barang elektronik sekitar hampir 30 jutaan dari luar negeri atau apa. Dia harus ngirim untuk kargonya. Saya bilang, kenapa nggak ngomong? Biasanya karena tergiur, udah saya transfer untuk uang kargonya. Ya iyalah, nggak bakal dapat kargonya. Itu bisa penipuan, banyak sekali banyak. Makanya tolong mahasiswa khususnya Paku dan warganya ini lebih hati-hati, jangan gampang terpengaruh dengan adanya berita-berita seperti itu, apalagi menggiurkan. Lagi butuh duit, Pak tulis ya, ada yang nawarin mau transfer 1 miliar, kira-kira gimana tulis? Wow, iyalah, seneng. Padahal logika orang kok mau ngasih 1 miliar gitu. Iya, kenal lo enggak? Ya mungkin kenal. Karena yang nawarinnya cewek, Pak tulis kan kalau ditawarin sama cewek beda kan? Kenalan cewek, padahal itu cowok, gambarnya cewek, WA lah. Iya. Ini yang lebih parah, mohon maaf ya. Jadi ada teman saya itu, dia kerja di salah satu notaris, kemudian dia bingung nih, dapat chattingan salah satu perempuan, nah itu perempuan. Kemudian dia dijebak, dia ketemuan, ternyata si perempuan itu punya suami, disangka dia selingkuhnya. Akhirnya dia diancam, kalau nggak nyerahin duit, saya laporin. Loh, gimana? Oh dia baru kenal, baru ketemuan langsung digeruduk. Bayangin, dia nggak ngapa-ngapain karena takut dia bayar duit 5 juta. Dan ini banyak sekali oknum-oknumnya. Kejahatannya luar biasa. Menipunya tuh, yang modelnya goyah sama cewek ya pakai cewek, yang modelnya gelap duit pakai duit. Nah ini dia. Artinya tetap fokusnya ya di kejahatan. Kita kembali ke materi bahwa undang-undang IT ini dibentuk untuk ketegasan supaya mereka lebih hati-hati di media sosial. Di era digital ini, kalau kita nggak melek hukum, nggak tahu aturan, kita akan kena. Masalah sepele lah, hanya mendistribusikan, nge-share. Ada begini-begini di-share. 2024 sebentar lagi, tahapan pemilu sudah jalan. Ini pasti banyak hoax, berita hoax. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau kamu percaya, udah. Jangan nge-share ke grup WA, nge-share kemana. Apalagi terkait ujaran kebencian, ini hati-hati. Next. Nah, ada beberapa pasal yang berubah. Ini menarik. Dulu undang-undang IT ini bentuknya delik aduan umum. Ya, umum, siapapun yang mengetahui itu bisa melaporkan. Sekarang karena ada perubahan Undang-Undang 19 2016 tentang IT, pasal 451 dirubah menjadi delik aduan dan pidananya itu dulu 6 tahun, sekarang 4 tahun. Dulu 1 miliar, dendanya sekarang 750 juta. Ini perubahan-perubahannya. Yang paling revisi yang paling dahsyat itu terkait deliknya. Dulu delik aduannya umum, siapapun boleh melaporkan. Sekarang harus orang yang dirugikan. Contoh Pak Tulis menghina Pak Ku, contoh bla 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 di Facebook. Kalau Pak Ku-nya nggak melaporkan, nggak bisa. Harus Pak Ku yang dihina, yang ujaran kebencian itu yang melaporkan. Sekarang lebih ketat. Tapi ya tetap ada pasalnya ada. Nah ini menariknya di sana. Jadi untuk undang-undang IT ini yang dulunya 11 2008 ada perubahan di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Perubahannya simpel, hanya masa tahanan, denda, sama deliknya itu. Jadi ada 2 delik ya, ada delik biasa secara umum, ada delik aduan. Contoh kasus-kasus pidana umum itu, kalau deliknya umum ada pengeroyokan nih, Paku lihat, Paku bukan korban, itu bisa melaporkan. Itu dari korbannya pun bisa. Sekarang apalagi ada restoratif justice. Ini menarik Paku. Undang-undang terutama di peraturan ya, peraturan Kapolri, peraturan Kajari itu sudah mengutamakan restoratif justice. Artinya hukum yang lebih mengutamakan perdamaian. Jadi ketika ada orang dicuri motornya, contoh ini kasus nyata yang kemarin ada seorang pemuda yang baru punya anak kecil, karena gelap mata untuk biaya lahiran, dia nyuri motor tukang sayur lagi jualan, entah bagaimana ceritanya, diambil motornya, dijual lah, laku 2 juta motor itu.
Duit itu digunakan untuk biaya bersalin atau lahiran istrinya. Kenapa dia sampai mencuri? Karena dia butuh. Apakah orang-orang seperti itu harus dihukum? Makanya Kapolri Kejaksaan membuat aturan namanya restoratif justice. Dan itulah perdamaiannya. Akhirnya kejaksaan mengundang yang hilang motornya, tukang sayur sama yang ngambil, walaupun udah ditahan Pak Bu, minta maaf. Terus korbannya memaafkan, sudahlah saya maafkan, yang penting motornya balik. Kenapa? Dia butuh uang untuk lahiran. Keluarganya, kuunya nggak peduli. Nah ini jangan sampai di bawah kau ada Pak Bu ya. Orang nyolong gara-gara mau lahiran. Jangan sampai di Pak Bu. Pak Bu harus tanggung jawab kalau kayak gitu. Syukur-syukur kalau ada orang nyolong apapun atau masalah di warung kamu, selesaikan di desa. Selesaikan, gak usah naik ke polisian, capek. Gak usah ngotot kanan kiri, selesaikan dengan jalur kekeluargaan. Nah ini restoratif justice lagi booming. Orang kerugian apapun, contoh penggelapan, kerjasama proyek dan yang lain ternyata ditipu. Udah, yang penting duitnya balik, itu bisa dicabut. Dulu namanya delik biasa, bukan delik aduan. Kayak model penggelapan, penipuan, itu kan delik biasa. Itu kalau kitanya sudah bayar, nggak bisa. Polisi, penyidik punya kewenangan untuk menaikkan. Udah, kamu udah selesai nih sama korban, tapi sama polisi belum. Karena negara harus menyatakan hukumannya dulu. Tapi ketika ada restoratif justice, semua upaya hukum yang namanya kerugian korban dan yang lain, ketika ada musyawarah kekeluargaan itu bisa dicabut. Kejaksaan maupun kepolisian tidak bisa menaikkan karena sudah ada perdamaian dan nanti disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Oh sudah damai dan nanti cabut juga, walaupun mau proses sidang. Nah ini enaknya di sini. Dan informasi Pak Guru di Kabupaten Cirebon, Pak Kajari kemarin saya ada pertemuan sudah merencanakan ada 40 desa percontohan di Kabupaten Cirebon. Dari 420 desa ada 40 desa percontohan di Pak Guru. Mudah-mudahan Warung bisa mewakili Kecamatan Depok. Dan saya minta mahasiswa KKN yang mungkin jurusannya hukum segera sounding ke kejaksaan, kirim surat minta di Warung perwakilan dari Kecamatan Depok. Nanti dibentuk namanya Gerage Restoratif Justice. Jadi semua pelayanan tentang pidana di desanya ada masalah itu bisa diselesaikan di Gerage Restoratif Justice. Nanti yang buat kejaksaan kerjasama sama desa. Jadi nanti korban pelaku kumpul, kejaksaan bisa kesini atau melalui Zoom atau melalui video, nanti bisa diselesaikan. Korban minta maaf, pelaku minta maaf, selesai dibayarkan atau gimana, damai, udah, gak usah naik. Nah ini penting. Silakan bagi mahasiswa-mahasiswi ada poin tersendiri, artinya bisa membuat kenangan di bawah kaum, terutama untuk Pak Kubu, biar nanti desa kita menjadi desa percontohan Pak Kubu. Nah ini restoratif justice. Next. Nah ini beberapa jeratan bagi hoax ya. Ada di situ pidana ancaman sampai 6 tahun, denda 1 miliar yang tadi perubahannya itu ya, luar biasa. Penyebar hoax ini yang tadi ya, kadang kita nggak paham itu berita asli atau bohong. Kita asal terima, padahal faktanya gimana kita nggak tahu. Makanya lebih hati-hati kalau ada video apapun jangan langsung di-share. Terus satu lagi nih, ketika kita dikirimin model URL tuh, ya model apa namanya? Link ya, jangan langsung dibuka. Kadang itu bisa mengakses data pribadi kita, entah nanti pakai m-banking, entah apa itu bisa. Dan itu bisa menjadi salah satu, saya pernah nyoba bikin link untuk ngecek keberadaan seseorang. Contoh Pak U nggak ketemu di kemana, mau dicari-cari nih. Saya kirim link ke Pak U, WA, Pak U buka nih, bisa ketemu Pak U di mana? Itu link itu bisa untuk nyadap keberadaannya di mana, atau WhatsApp-nya disadap itu bisa. Jadi kita kirim link ke seseorang, masuk linknya, orang tersebut buka, klik itu bisa WhatsApp web itu bisa dibuka nanti. Bahkan lokasinya di mana, WA sama siapa bisa Pak U. Jadi nanti kalau istrinya Pak U kirim link, jangan dibuka Pak U. Khawatir itu penyadapan Pak U. Ini informasi ya. Enggak, Pak U enggak gitu. Jadi ini sekedar contoh, jangan sampai kita gampang sekali terpengaruh. Ya. Banyak nih kejadian. Link saya baru belajar kemarin. Oh ternyata gampang ya untuk ngambil data. Mereka ahli-ahli IT gampang sekali. Karena data sekarang tuh sistemnya
sistem elektronik, KTP elektronik. Jadi semua orang pengen datanya diambil gampang. Mau nyari nicknya nih, masukin nicknya kan, pinjam duit gampang. Foto KTP kan, masukin nick, masukin apa, itu gampang. Yang itu loh, pinjol itu. Nah itu dia. Lebih hati-hati, jangan tergiur. Awas, mahasiswa yang masih muda-muda demi gaya hidup, yang penting dapat duit, pinjol. Data kalian yang masuk ke pinjol, semua nomor HP akan masuk ke retes oleh mereka. Dan kalian ketika nunggak, nggak bayar, semuanya akan di WA, semuanya akan di telepon. Semua teman-teman kalian. Ada salah satu guru ngaji yang karena kepepet dia minjem pinjol. Ini fakta. Minjem pinjol, dapatlah 2 juta. Karena nggak mampu untuk nyicil, dia ditagih terus. Bahkan akhirnya di WA ke orang tuanya santri, ke semuanya, apa namanya jadi teman saudara ini, nama ini telah pinjam ke ini kerugian sekian. Tak berarti apa? Padahal kita bisa menuntut karena data kita diretes. Itu mereka pinjol-pinjol yang tahu jawab. Bahkan pernah dengar Pak Buya, ada yang sampai bunuh diri Pak Buya. Luar biasa. Ini kejadian nyata. Karena dia stres, ditagih terus, teman-temannya tahu, orang-orang yang mungkin sekitarnya tahu, dia malu, mending minum racun, perangkat, ya kan? Itu ada aja. Ya, pokoknya macam-macam lah modelnya. Belum lama di Arjawi Namur ada itu, karena beban biaya hidupnya, dia sama istrinya ribut, dia pinjam online dan yang lain, sampai gantung diri di rumahnya. Itu belum lama, belum ada 1 bulan, belum pertengahan Juli kemarin. Dia sampai bunuh diri. Berat katanya. Daripada pusing, daripada malu, mending mati. Nah ini dua logika. Jangan sampai kayak Kopda M ya Bu, Muslimin, Kopda Muslimin, yang anggota itu kan, dia nyuruh bunuh istrinya nggak mati karena dia malu, dia minum racun, dia yang mati. Ini mental dia. Makanya dari pondasi agama itu penting. Kalian yang GR gara-gara masalah cewek, masalah cowok, frustasi, saya sudah disakiti, lebih baik saya mati. Jangan cari laki-laki yang lain. Di sini banyak di pemuda gaul, ya kan? Yang masih gagal lah. Jangan sampai cuma gara-gara masalah cowok, masalah cewek, akhirnya udah sampai kata-kata terakhirnya kan di WA atau status saya, bahkan ada itu, selamat tinggal, kita akan ketemu lagi. Itu nyata yang diajarin dia bikin status, saya akan buktikan bahwa begini gantung diri. Ya Allah, kayak sampai teman Pak Buya dihianati sama cewek, ya cari cewek lagi Pak Buya. Asal jangan dihati istri, nanti Pak Buya lagi kalau jangan Pak Buya. Nah ini ya, sekedar intermezzo. Next. Nah, nanti kalau ketemu konten-konten yang mungkin itu berita hoax, konten-konten yang ya pornografi dan yang lain, ujaran sara, penipuan, silakan bisa mengadukan ke Kominfo langsung. Ada aduan konten.id, bisa kemanapun bisa. Ini bisa. Ini resmi dari Kementerian Kominfo. Jadi bisa mengadukan langsung. Ketika kalian menemukan apa, ini silakan. Ya, syukur-syukur bisa di copy itu, ya. Alamat linknya itu bisa di copy. Nah, ini next. Ini sedikit ya. Dulu 2019-2020 itu mau mengesahkan RUU KUHP, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana kita ini warisan dari Belanda. Belanda sudah berubah beberapa kali. Ada isu di sini, isu sebenarnya yang menyatakan bahwa ketika ayam atau hewan unggas lewat ke tetangga, ngotorin didenda 10 juta. Ada isu lagi gelandangan sanksi 1 juta. Yang bahaya suami perkosa istrinya 12 tahun penjara. Ini kan aneh. Orang dipelintir, masa aja berhubungan kalau laki rabi dipaksa kena pidana. Ini berita-berita yang miring sebenarnya Pak. Hanya beberapa yang kontroversial yang diangkat. Padahal itu kalimatnya nggak seperti itu.
Kenapa pentingnya dirubah undang-undang kita hukum pidana ini? Karena sudah ketinggalan zaman. Ini berita-berita kontroversial yang nggak nyambung ya. Ada tuh tidak hormat, terus macam-macam lah. Terus orang yang nyolong di atas 75 tahun dibebaskan, bener nggak kira-kira? Ya benar sebenarnya. Dia udah tua, udah sepuh, nyolongnya kenapa? Karena butuh makan, dia harus dibebaskan. Syukur-syukur dibantu, ditaruh di panti rehab bina sosial. Nah, ini yang harusnya benar. Saya akan bandingkan dengan pasal perzinahan. Next, teh. Ya ampun. Terus, nah, dalam KUH pidana yang sekarang warisan Belanda pasal 284 tentang perzinahan itu ada cluenya 3 clue. Yang pertama, salah satunya harus menikah. Pelakunya nih. Jadi kalau pelakunya gadis sama jejaka, kena nggak pasal? Nggak kena. Dan ini luar biasa, pasal 284 tidak bisa menjerat orang yang melakukan perzinahan. Hubungan luar nikah tidak bisa dijerat. Kalau agama Islam ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan yang mungkin dia bersuami atau beristri salah satunya, itu bisa sampai mati. Ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali. Itu agama Islam yang sangat tegas. Tapi di Indonesia pakai undang-undang Belanda, KUH pidana Belanda, hanya orang-orang yang salah satunya sudah menikah. Jadi kalau berhubungan gadis sama jejaka itu nggak kena. Tapi kalau jejaka sama janda kena. Tapi bisa nggak? Kalau yang dirugikan atau diselingkuhi tidak melapor, nggak kena. Jadi yang harus melapor adalah pasangannya. Jadi ketika salah satu suami istri, satunya selingkuh, suaminya selingkuh contoh, istrinya melaporkan baru kena. Tapi kalau istrinya terima, ya sudahlah, suami saya emang begitu, udahlah, nggak apa-apa, nggak kena. Ngeri nggak? Itu hukum Belanda. Nah, RUU KUH pidana akan tegas di bab pasal perzinahan ini. Kenapa? Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istri, nggak ada tuh salah satunya suami istri, enggak. Yang bukan suaminya, bukan istrinya itu kena. Kemudian yang hamil luar nikah, sudah ada dia akibat perbuatannya hamil, ada 5 tahun, tegas. Jadi RUU KUH pidana ini akan lebih tegas, akan lebih berat. Jangan dikira hanya nanti begini. Nah, padahal mereka yang merubah undang-undang pidana ini untuk kemaslahatan bersama. Indonesia itu citranya seperti ini, mayoritas agama Muslim. Masa orang zina harus dipilih-pilih? Akhirnya jadi tren sekarang. Ya, naudzubillah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu ya. Nah, ini poin-poin tentang RUU KUHP. Melenceng dari materi, tapi saya pengen menyampaikan, mudah-mudahan di Agustus ini sudah disahkan. Kemarin draftnya sudah masuk ke DPR RI, insya Allah akan segera disahkan. Beberapa revisi banyak, ada yang katanya nanti masuk kandang ayam masuk ke tetangga atau merusak tanaman tetangga kena pidana, itu nanti ada beberapa revisi. Insya Allah di Agustus ini sudah masuk draft, segera disahkan. Karena penting, Pak Jokowi ini PR-nya luar biasa. Pak Jokowi termasuk orang berani ya. Dia sampai luar biasa lah membuat undang-undang Omnibus Law, menyatukan peraturan-peraturan yang tumpang tindih, itu luar biasa, berani. Dia dimusuhi sama pejabat-pejabat. Bayangin dulu Yusuf Kala, dia itu luar biasa. Ekspor kemana-mana, ke Singapura punya perusahaan, sekarang ditutup semua. Ngapain kita mau kirim ke luar negeri harus lewat Singapura? Ngapain luar negeri mau impor harus lewat Singapura? Kenapa gak langsung ke Indonesia? Nah itu dia, Jokowi berani memotong jalur itu. Orang mau kirim impor silakan langsung ke Indonesia. Kita mau ekspor langsung ke sana. Dulu itu gak boleh. Kenapa? Karena pejabat tinggi kita punya perusahaan-perusahaan di Singapura. Banyak uang mangkrak di sana. Ada amnesti pajak dulu. Jokowi berani. Saya bukan gimana ya, tapi ini faktanya. Terkait hukum pun Jokowi pengen berubah undang-undang pidana. Ini luar biasa sekali. Next. Oke, matur sembah nuwun, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung
langsung saja masuk pada sesi pertanyaan. Mangga dipersilakan untuk Bapak, Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya bisa acungkan tangan, terus sebutkan nama dan asal. Yuk, siapa saja? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Syawasa dari Cirebon. Jadi bertanya, Pak, kita ini sebagai generasi muda gitu Pak, ya, generasi milenial gitu Pak, yang dikatakan insya Allah gitu Pak sebagai penerus bangsa gitu ya Pak, yang insya Allah dalam memajukan bangsa. Saya ingin bertanya Pak, bagi kami, menurut Bapak sendiri, bagi kami itu yang generasi milenial ini, langkah awal apa gitu Pak yang dapat kami ambil dalam menghadapi hukum di era digital ini Pak? Ya, mungkin sekian saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saja Pak. Luar biasa ya, berikan aplaus buat Kang Imam. Ini pertanyaan menarik. Langkah-langkah atau upaya apa bagi generasi milenial supaya lebih melek hukum dan untuk kemajuan ke depan seperti apa? Karena yang mereka-mereka ini yang akan meneruskan kepemimpinan di negara kita. Gak mungkin Paku akan muda terus, ya Paku. Apa Paku pengen terus jadi guru seumur hidup? Nanti dirubah dulu aturannya, karena sudah dituangkan dalam sebuah aturan. Makanya langkah yang pertama harus paham dulu. Apapun itu harus paham dulu. Jangan menafsiri sesuatu hanya dari sudut pandang satu. Depan misalnya, kita nih melihat sesuatu hanya dari kacamata kuda, nggak bisa. Coba tengok dari pendapat yang lain. Oh seperti ini, dasarnya ini. Itulah. Jadi kecerdasan di orang-orang milenial ini bukan tanggap informasi, tapi tanggap kebenaran. Benarkan dulu, jangan sampai masalah ini dianggap benar padahal tidak. Ngebayang nggak kita lihat Gunung Ciremai? Kata orang baru Kaum itu gunung apa? Gunung Kidul. Kata orang baru Kaum itu Gunung Kidul. Tapi kata orang Ciamis Gunung Kelor. Itu logika normal. Kita melihatnya dari sana. Jadi memandang sesuatu jangan dari pandangan kacamata kuda satu pandangan, tapi lihat. Itulah generasi milenial sekarang, harus bisa memandang dari berbagai sudut. Mantapkan itu. Jadi ketika ada masalah, cari solusinya dulu. Ini masalah kenapa, benar nggak masalahnya, siapa yang salah. Kalau emang ada kesalahan, kalau bisa segera diselesaikan di situ. Jangan diperpanjang. Masalah kecil diperbesar akan menjadi besar. Masalah besar dengan kecil bisa selesai. Makanya tolong untuk generasi milenial, yang pertama sudut pandang harus luas. Jangan satu arah. Kemudian ambil peran. Ini penting. Kenapa? Milenial sekarang dibutuhkan. Berbagai lembaga negara maupun swasta, BUMN ini butuh orang-orang milenial. Dia yang cakap IT, dia ngerti IT, dia bisa aktif. Ambil peran itu. Jangan sampai kita diam. Ada, ini contoh ya. Kemarin itu lulusan Gontor, dia SMA. Dia saingan sama S1, S2 ngajar di Husnul Khotimah yang di Kuningan itu. Kan mencari guru yang S1, S2. Tapi ada yang berani lulusan Gontor, lulusan SMA daftar. Nah, ini ada seleksi nih.
karena syaratnya S1 S2, mereka administratif gagal. Tapi setelah di cross check itu ada pengalaman dan ujian praktek. Setelah diuji praktek, yang lulusan S2 bahasa Arab, bahasa Inggris kalah sama SMA Gontor yang hanya SMK. Ini kompetensinya apa? Karena milenial ini lebih canggih, dia menyampaikan pemaparan materi dengan media elektronik yang lebih canggih. Membuat PowerPoint itu gak kayak saya seperti ini manual. Mereka lebih canggih, backgroundnya, apanya semua lebih canggih. Kemudian bahasanya, bahasa Inggrisnya, Arabnya, kenapa? Nggak memandang dia S1, S2, S3, enggak. Bagaimana kecerdasan dia, bagaimana pengalaman dia. Nah ini pentingnya. Jadi generasi milenial harus punya kompetensi pribadi. Saya fokusnya di mana nih? Harus punya kompetensi. Karena di luar negeri itu bukan lagi dicari S1, S2, S3, profesor, bukan. Kompetensi. Bisanya apa? Contoh, bisanya ngaji. Ya wis ngaji fokusin biar jadi orang yang ngerti ngaji itu. Bisanya taninya fokusin. Dagangnya fokusin. Nah ini kompetensinya dia apa? Jadi generasi milenial untuk langkah-langkah ke depan harus berpandangan luas, kemudian punya kompetensi dan ambil kesempatan untuk menjadi pihak-pihak yang bisa mendukung support pemerintah kita. Contoh nih, bentar lagi ada pembukaan Panwaslu tingkat kecamatan. Itu minimal usia 25 ya, yang mungkin mahasiswa sebelum ya. Kalau pengawas desa minimal SMA, ini bisa. Ambil peran, jangan diam. Kita generasi milenial ambil peran. Jangan nanti yang jadi pengawas kecamatan, pengawas desa orang-orang tua ya, Pak RW, bingung. Data harus terkumpul. Sekarang sistemnya pakai sipol. Informasinya tuh, mau laporan, mau data, foto, kirim, pakai email, pakai apa? Kalau orang tua bingung, megang HP juga dedek ya Pak RW. Gimana? Nah, ambil peran. Ini kesempatan. Di informasi apa? Cepet ambil peran. Daftar mana, informasi mana, tanyakan. Ambil peran. Kalau nggak bisa ambil peran, nanti ketinggalan. Sekarang kalianlah yang dibutuhkan. Orang-orang yang milenial, yang ngerti IT, yang hati-hati. Bukan yang ngerti IT, tapi hati-hati. Nah, ini mungkin itu Pak Imam. Langkah-langkah upayanya harus berpandangan secara luas, jangan satu arah kacamata kuda. Semua ini harus kita pahami. Dari aspek ini semua harus kita pahami. Kemudian kita harus punya kompetensi. Dan kita bisanya apa nih? Jangan sampai kita nggak punya apa-apa. IT nggak bisa, ngomong nggak bisa. Masa kita mahasiswa diem saja? Nanti jangan-jangan lulus dapat ijazah hanya di rumah. Percuma. Mending lulusan SD ya Pak Bu ya. Nah, yang dipandang apa? Kompetensi sekarang. Jangan kalian generasi milenial nggak ada kompetensi. Mungkin itu Kang Imam. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya cukupkan saja ya untuk kajian kali ini. Beri aplaus dulu buat pemateri kita kali ini. Sebelum kita tutup kajian kali ini, mungkin ada quotes atau penutup dari pemateri. Saya nggak punya quotes, tapi minimal gitu ya. Kapanpun, dimanapun, jadilah orang yang manfaat dan bisa ambil manfaat. Artinya kita ini jadi apapun ya, dan dimanapun posisinya, ambil. Kita bisa manfaatnya apa nih? Contoh kalian KKN di sini, ya kan? Kita nggak jadi ngituin apa laptop atau moderator atau sambutan atau apalah. Minimal manfaat. Bisa nyiapin makanan, minimal ada manfaat. Jangan diem. Dan kita bisa ambil manfaatnya di sana. Jadi kalau bisa momennya apapun, ada orang siapapun yang ngomong kira-kira manfaat, kita ambil manfaat. Jadi kapanpun, dimanapun harus bisa bermanfaat dan bisa mengambil manfaat. Itu saja. Terima kasih untuk pemateri dan terima kasih juga untuk tamu undangan, untuk Pak Pu, Sekretaris Desa yang sudah meluangkan waktunya pada acara kajian kali ini. Kemudian saya mohon maaf jika terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak sengaja. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit
pamit tolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dalam memandu kajian kali ini. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara yakni penutupan. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selaku pembawa acara, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu tingkah laku, tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati antum semuanya. Harapan kami semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan pastinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.